Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, para santri SDI Ma'arif Garum kelas 4, 5 dan 6 yang kita banggakan rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali lagi kita belajar mengaji dalam mengisi kegiatan di bulan Ramadan ini, yang pada kesempatan kali ini kita akan membawakan sebuah tema fadilah atau keutamaan sholat. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, berbicara tentang sholat tentu kita sudah menjadi hal yang biasa, apalagi anak-anak SDI yang setiap hari diajarkan untuk sholat, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar sebenarnya apa yang kita lakukan, yang sudah diajarkan, dibiasakan di sekolah itu bukan sesuatu yang biasa saja. Sholat itu sebenarnya bukan sesuatu yang biasa saja, tetapi sesuatu yang istimewa anak-anakku semuanya. Kenapa istimewa anak-anakku semuanya? Karena satu, perintah tentang sholat ini berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Kalau perintah-perintah yang lain, turunnya wahyu kepada beliau baginda Rasul Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, maka khusus untuk sholat Nabi Muhammad langsung dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi malaikat Jibril hanya mengantarkan beliau, tidak sampai menghadap kepada Allah. Tetapi Nabi Muhammad langsung dipanggil menghadap Allah untuk menerima perintah menjalankan sholat 5 waktu ini. Oleh karena itu ini tentu sesuatu hal yang istimewa anak-anakku semuanya. Yang kedua anak-anakku semuanya, kalau perintah-perintah yang lain, apakah puasa atau zakat, diberikan kepada orang yang mampu, maka untuk sholat ini tidak mengenal kemampuan dan tidak mengenal waktu. Dalam kondisi apapun kita wajib melaksanakan sholat. Kepada siapapun tetap diberikan perintah sholat. Yang miskin ya sholat, yang kaya sholat, yang sehat sholat, orang sakit tetap harus sholat. Artinya ini begitu luar biasanya. Bahkan anak-anakku semuanya, di saat perang pun Nabi Muhammad masih diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Hanya kaifiahnya atau tata caranya yang berbeda. Anak-anakku semuanya, inilah kenapa sholat menjadi sesuatu hal yang istimewa. Lalu apa fadilah atau keistimewaannya, keutamaannya apa sholat ini? Anak-anakku, yang pertama, fadilah atau keutamaan dari sholat, supaya ketika kita nanti sholat betul-betul kita lakukan dengan luar biasa, dengan penuh kekhusyukan. Yang pertama, sholat menjadi penyejuk, penenang jiwa. Jiwa kita menjadi tenang ketika kita melaksanakan sholat. Tentu kalau sholat dilaksanakan dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, memperhatikan syarat sahnya, memperhatikan rukun-rukunnya, dan tentu jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membatalkannya. Rasulullah bersabda, ada 3 kebahagiaan yang diberikan oleh Allah di dunia ini kepada Rasul. Yang pertama wanita, yang kedua wewangian, dan yang ketiga sebagai penyejuk jiwa beliau Rasulullah itu adalah ada di dalam sholat. Sehingga sholat ini menjadi penyejuk atau penenang jiwa kita. Orang yang mau sholat, melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, tentu jiwanya akan menjadi tenang. Yang kedua anak-anakku semuanya, sholat sebagai pencegah dari perbuatan mungkar, dari perbuatan keji dan mungkar. Firman Allah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Suatu saat anak-anakku semuanya, ada seorang penipu datang pada Rasulullah. Kemudian penipu ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya ingin masuk Islam. Tapi saya ini adalah seorang penipu. Apa bisa saya masuk Islam?"
Kemudian Rasulullah menjawab, bisa, asalkan kamu melakukan sholat. Asalkan kamu melakukan sholat. Jadi tetap boleh menipu, boleh, asalkan melakukan sholat. Kemudian sahabat yang lain ini janggal, kenapa seorang penipu boleh masuk Islam? Kemudian diterangkan oleh Rasulullah bahwa kalau nanti dia melakukan sholat, sholatnya sudah dilakukan dengan benar, pasti dia akan merasa jijik sendiri dengan perbuatannya yang menjadi seorang penipu atau pembohong. Artinya anak-anak, sholat ini melindungi kita dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Kalau kita melaksanakan sholat dengan benar, insya Allah kita akan dilindungi, dijaga oleh Allah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, sebagai penolong. Sholat ini sebagai penolong kita kelak di yaumil qiyamah. Jadi amal perbuatan yang pertama kali nanti akan dihisab itu adalah sholat. Kalau sholat kita nanti baik, maka amal perbuatan kita yang lain juga akan dianggap baik. Sebaliknya anak-anakku semuanya, kalau sholat kita buruk, maka amal-amal yang lain yang mungkin juga amal baik akan dianggap kurang baik atau dianggap buruk. Inilah sholat menjadi penolong bagi kita. Yang keempat anak-anakku semuanya, sholat merupakan kebaikan yang banyak. Jadi banyak sekali kebaikan yang ada di dalam sholat. Siapa saja yang menjaga sholatnya, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan di hari kiamat. Ini sabda Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah yang menyampaikan ini, tentu ini sesuatu yang benar. Jadi kebaikannya tentu luar biasa. Kita akan mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk, dan yang luar biasa lagi, kita akan mendapatkan keselamatan di hari akhir nanti atau di yaumil qiyamah. Yang kelima anak-anakku semuanya, sholat adalah penggugur dosa, penghapus dosa. Jadi kalau setiap hari kita melakukan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, ya tentu kita harus bersungguh-sungguh ketika melaksanakan sholat. Ya, manusia ini tidak terlepas dari perbuatan dosa. Oleh karena itu, sholat merupakan penggugur dosa. Rasulullah mencontohkan begini, sholat itu seperti halnya sungai. Bagaimana jika di depan rumahmu, di depan pintu rumahmu itu ada sungai, kemudian kamu mandi 5 kali sehari di sungai itu, apa kira-kira masih ada kotoran di badanmu? Tentu gambarannya seperti ini. Kotoran itu ya dosa-dosa kita. Sungai yang membersihkan kita atau air yang membersihkan kita itu kita ibaratkan sebagai sholat. Oleh karena itu kalau kita mau sholat 5 kali, tentu kita utamakan yang sholat fardu 5 kali ini, kita akan bersih dari perbuatan-perbuatan dosa. Apalagi kalau seperti bulan Ramadan ini kita tambah dengan sholat tarawih, kita tambah dengan sholat witir, tahajud, kita juga melaksanakan sholat rawatib, tentu akan semakin bersih badan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Inilah anak-anakku semuanya fadilah dari sholat, sehingga kita merasa semuanya bahwa sholat ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang istimewa. Sehingga ketika kita melaksanakannya, kita juga harus merasa bahwa kita melaksanakan sesuatu yang istimewa. Mungkin ini anak-anakku semuanya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, kita menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk dan meridhoi apapun yang kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.